Nah, di sini biaya eksplisit atau biaya yang tertulis itu disebut dengan biaya finansial atau financial cost. Dia hanya memasukkan biaya-biaya yang tercatat. Jadi yang kayak misalkan tenaga kerja sendiri itu kan nggak dicatat, jadi dia nggak masuk dalam biaya financial cost. Misalkan ini pertanian, yang masuk biaya implisit tuh, saya kemarin beli bubuk, beli bibit ini, kemudian kemarin beli ini sejumlah ini banyaknya 100.000 misalkan. Nah, itu financial cost karena dihitung. Sementara yang tenaga kerja tadi kan nggak dihitung. Saya kerja, harusnya saya sehari dapat gaji 50.000 kalau saya kerja di pabrik, tapi karena saya kerja di sawah saya sendiri nggak dapat gaji. Nah, dia kan harusnya masuk tuh, tapi karena dia implicit cost, dia nggak masuk financial cost. Nah, implicit cost ditambah explicit cost disebut economic cost. Jadi, kalau di modul disebutkan biaya ekonomi, atau di sini saya sebut dengan economic cost, itu adalah penjumlahan dari implicit cost dan explicit cost. Jadi harus dijumlah semuanya, baik implisit maupun eksplisit. Ada yang ditanyakan sementara? Tentang biaya ekonomi dan biaya finansial? Sedikit kremesek ya. Tes mikrofon. Coba nggak pakai gambar. Tes mikrofon. Tes. Mikrofon. Tes. Oke, Mbak Rita sabar ya. Yang lain jelas? Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira yang penting yang mana? Financial cost atau economic cost? Kalau kita mau bikin usaha, enaknya ngitungnya financial cost apa economic cost? Yang mana yang harus dihitung? Yang ekonomik atau yang finansial? Finansial. Kenapa Mbak Rita kok yang finansial? Karena mengetahui pengeluaran dan pemasukan. Ada jawaban yang lain? Ada yang mau milih economic cost atau semua sama? Financial cost? Mbak Sundari, Mbak Mujiati, kira-kira mau financial cost apa economic cost?
Kenapa economic cost, Mbak Evi? Karena untuk mendapatkan keuntungan murni. Oke, misalnya ini ada contoh. Mbak Rita cerita ke Mbak Sundari. Mbak Sundari, aku jualan jus loh di rumah. Sebulan bahan bakunya habis 300.000. Terus aku beli mesin 500.000. Pokoknya modalnya 800.000 lah. Oke, bersih tuh. Terus Mbak Sundari pengen, wah beneran aku juga mau, aku mau bikin usaha jus juga. Dikiranya Mbak Sundari biayanya cuma 300.000 tambah 500.000, which is totalnya 800.000. Padahal ada biaya listrik sebulan 200.000. Sama Mbak kenapa kok sama Mbak Rita nggak dihitung? Kan listriknya ikut rumah, jadi kan nggak usah dihitung. Wow. Terus ada biaya sewa warung. Kemudian, kenapa kok sama Mbak Rita nggak dihitung? Karena kan di rumahku sendiri, jadi ya nggak tak hitung. Wah, padahal sewa warungnya 200.000. Kemudian, yang jaga toko siapa? Aku sendiri. Wah, padahal kan butuh tenaga kerja. Mbak Sundari masih di Taiwan nih. Jadi dia butuh tenaga kerja. Gajinya berapa tenaga kerjanya? 500.000. Wah, berarti sebetulnya aslinya total biayanya itu terus ada lagi kalau beli gelas, piring, sendok, pisau, itu bagaimana? Lah kan itu aku sudah punya pisau di rumah, jadi nggak usah dihitung. Padahal habis 200.000 untuk belanja. Ditambah mesin 500.000, ditambah bahan baku 300.000. For real, total biayanya adalah berapa ini? 1.800.000. Nah, betul. Jadi sebetulnya 1.800.000 biaya yang dikeluarkan Mbak Rita. Tapi Mbak Rita bilangnya ke Mbak Sundari, cuma 800.000 kok modalnya bisa jual jus. Nah, yang 1 juta kemana Mbak? Karena itu untuk bisnis itu biasanya digunakan perhitungan economic cost. Betul seperti katanya Mbak siapa tadi? Seperti kata Mbak Sundari, agar diketahui berapa keuntungan murni. Jadi untuk usaha atau bisnis biasanya lebih digunakan economic cost. Seperti kata Mbak Evia juga. Betul. Karena perhitungannya lebih detail. Oke, Ma? Ada pertanyaan tentang financial cost dan economic cost? Jelas atau belas? Lanjut. Nah, terus tadi ada lagi satu yang namanya opportunity cost. Coba tadi dijelaskan. Kenapa kok Pak Tani dan sapi di sini saya sebutkan sebagai opportunity cost? Saya mau call Mbak Evi
Mbak Evi? Oh, belum bisa masuk ya Mbak Evi. Tidak bisa di call ya Mbak? Tidak bisa.